Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik jamaah hadirin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya kita yang hadir senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rizki keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang bisa menyelamatkan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Ustadz Ilyas dan para ustadz yang lainnya, mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga Allah meridhoi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya tiba-tiba terlintas satu tema penting, yaitu tentang kematian. Kematian. Yang hadir ini bakalan mati atau hidup terus? Pasti mati. Kapan Pak Bu mau matinya? Mau secepatnya atau ntar dulu? Terserah siapa ini? Terserah Allah atau terserah kita? Ya, kalau maunya Allah hari ini gimana? Ya Allah, ya Allah. Semoga yang hadir ini kalaupun ditakdirkan oleh Allah umurnya misalnya malam ini atau besok atau besoknya lagi, yang penting mudah-mudahan husnul khotimah, selamat dunia akhirat, di alam barzah, di alam kubur dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Itu yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad. Beliau Pak Bu pada saat detik-detik meninggal dunia, ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan beberapa hari sebelum meninggal itu sakit keras Bapak Ibu. Sakit yang luar biasa sampai badannya panas, bahkan beberapa kali beliau pingsan. Itu beberapa hari sebelum meninggal Pak Bu. Nabi kita sakit Pak Bu. Ya, sakitnya sampai beliau
pingsan saking panasnya badan beliau, ya Allah. Nah, Bapak Ibu, di dalam hadis Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat sempat bersabda, Inna lil mauti sakarat. Ya Allah, sesungguhnya kematian itu, Pak Bu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mati itu sakarat, dia merasakan sakaratul maut. Itu Nabi itu yang bilang, Pak Bu. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap orang yang meninggal dunia, orang yang wafat, yang akan menghadapi kematian, pasti mengalami yang namanya sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut, Bapak Ibu? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau itu salah satu ulama besar mazhab Syafi'i, ya, pengarang kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, jadi kitab Sahih Bukhari, Pak Bu, hadisnya sahih semua itu ya. Kitab Sahih apa? Al-Bukhari itu disyarah, dijelaskan makna-maknanya oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kata beliau, Bapak Ibu, sakaratul maut itu adalah syiddatul alam. Apa ya? Rasa sakit yang luar biasa, merasakan kesusahan, kesulitan, Pak Bu. Sakit berat sekali, Pak Bu. Anda kalau mungkin pernah menunggui orang sakaratul maut, mungkin bapak ibunya atau keluarganya ya, yang menjelang meninggal dunia, itu ya Allah, beliau itu, Pak Bu, merasakan sakit yang luar biasa dan merasakan kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu, ada kesunahan-kesunahan, ada kesunahan-kesunahan yang dianjurkan pada saat orang itu menghadapi sakaratul maut. Saya menyebutkan 3 saja. Sebetulnya ada banyak. Di kitab fikih mazhab Syafi'i itu ada kesunahan-kesunahan bagi al-muhtadur. Apa itu al-muhtadur, Bapak Ibu? Orang yang sudah mendekati ajalnya. Itu namanya apa? Al-muhtadur, ya. Istilahnya apa? Al-muhtadur, orang yang diduga kuat sudah mendekati ajalnya. Itu banyak kesunahannya. Saya akan sebutkan 3 saja. 1, tolong diingat-ingat, kalau ada keluarganya yang mendekati sakaratul maut atau al-muhtadur, tolong nomor 1, disunahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat. Ini posisi yang sangat mulia, memudahkan dia untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dihadapkan ke arah kiblat. Ini yang susah itu kalau di rumah sakit, Ustaz. Ya Allah, mau diubah-ubah ranjangnya kan susah itu ya, tempat tidurnya. Tapi kalau di rumah insya Allah bisa, Pak. Caranya bagaimana? Posisi kiblat, kalau memang dia tidurnya telentang, kakinya kita arahkan ke kiblat. Kedua kakinya ke arah kiblat, kepalanya di sana, di mana itu? Timur, di sana timur, dan agak diganjal dengan bantal supaya lebih tinggi kepalanya. Paham? Itu kalau dia posisinya telentang seperti itu. Kakinya arahkan ke kiblat, kepalanya tadi di sana diangkat biar lebih tinggi. Ini posisi yang hukumnya sunnah, Bapak Ibu. Kalau bisa seperti itu, insya Allah ini dimudahkan nanti pada saat dicabut nyawanya. Amin. Ya, itu 1. Yang kedua, kesunahan yang kedua, orang yang mendekati sakaratul maut itu disunahkan bagi keluarganya, keluarganya ya, entah itu pasangan hidupnya, istrinya atau suaminya atau anak cucunya ya, atau saudaranya, disunahkan untuk membaca surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Loh Ustaz, belum mati kok diyasinin, kok diyasinkan? Ya enggak apa-apa, Bapak Ibu. Baca Yasin itu tidak harus menunggu meninggal dunia. Boleh setelah meninggal dunia baca Yasin, boleh. Sebelum meninggal pun disunahkan untuk membaca surat Yasin. Ya, jadi enggak apa-apa. Maka Anda nanti, Pak Bu ya, kalau Anda ya, termasuk saya nanti, kalau kita ini merasakan sakaratul maut, sudah dekat ajal kita, Pak Bu, kalau dibacakan Yasin sama keluarganya jangan tersinggung, ya.
Itu untuk memudahkan kita, Pak Bu. Ngapa baca Yasin? Bapak masih lama ini. Jangan tersinggung, tidak apa-apa dibacakan Yasin. Berkah baca Yasin itu ya, untuk memudahkan urusan kita. Karena orang sakaratul maut itu susahnya luar biasa, Bapak Ibu. Ketakutan, merasakan sakit dan yang lainnya, sangat berat ya. Jadi tidak apa-apa ya. Ini kita latihan jadi al-muhtador ya. Anggap saja kita ini calon al-muhtador. Nanti kita dihadapkan ke arah kiblat dan nanti keluarga kita membaca surat Yasin dan surat apa tadi satunya? Ar-Ra'du ya. Ar-Ra'du itu juz berapa? 13 kalau nggak salah. Ya, juz 13 ya. Dan itu alhamdulillah Bapak Ibu saya praktekkan pada saat orang tua kami meninggal, Bapak mertua Kiai Haji Fatur Rahman. Kiai Haji Fatur Rahman guru sepuh pesantren Yaping. Beliau meninggal bulan lalu ya, bulan Agustus, 20 Agustus. Itu kami alhamdulillah detik-detik sebelum beliau wafat itu kami sekeluarga, anak cucu semuanya membacakan surah Yasin dan surah Ar-Ra'd. Itu hukumnya sunnah. Itu yang kedua. Satu lagi yang terakhir, yang tiga. Disunnahkan bagi keluarga untuk mentalkin orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat tahlil la ilaha illallah. Para ulama mengatakan cukup dengan la ilaha illallah saja, tidak perlu dua kalimat syahadat. Karena tadi Pak Bu, orang sakaratul maut itu susah, jangan diberat-beratkan ya. Cukup dengan tahlil saja. Tapi kalau bisa dengan dua kalimat syahadat ya malah lebih bagus. Tapi ingat, lebih utama kata para ulama kalimat la ilaha illallah saja. Pelan-pelan, jangan dibentak-bentak. Pak Bu, la ilaha illallah ya. Jangan begitu ya. Pelan-pelan dibisikkan atau dibacakan di sampingnya. La ilaha illallah. Pelan-pelan Bapak Ibu ya. Kenapa pelan-pelan Bapak Ibu? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad. Ini hadisnya sahih Bapak Ibu di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal. Jadi hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnadnya. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman itu Pak Bu, ini kita ini Pak Bu, insya Allah semuanya orang beriman, amin. Nanti kalau kita meninggal Pak Bu, kata Rasulullah, sebelum meninggal, pokoknya detik-detik mau meninggal sakaratul maut, itu nazala alaihi malaikatun minas sama, turun gerombolan malaikat, bukan gerombolan ya, apa malaikatnya? Sekumpulan malaikat. Dari mana turunnya? Dari langit, seturun mendekati kita, hatta yajlisu, kemudian mereka duduk Bapak Bu di sekeliling kita. Makanya Pak Bu, biasanya orang yang sudah mendekati kematian itu matanya itu kayak kosong. Ya, diajak ngobrol tuh kadang-kadang apa? Nggak nyambung ya. Tapi dia masih melek Pak Bu, masih melek. Sama cuma agak melotot kadang-kadang. Itu kenapa Pak? Bisa jadi, awas. Bisa jadi yang dia lihat sekitar dia itu makhluk yang sebelumnya tidak pernah dia lihat Pak. Dia kaget pastinya Pak Bu. Malaikat itu turun mengelilingi dia, yang turun dari langit tadi. Itu Rasulullah yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Dan benar, salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan beliau namanya Al-Imam Al-Baqillani. Siapa? Al-Imam Al-Baqillani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah taala. Kata beliau, innal muhtadara yara al-malaikah inda mautihi, ya Allah. Sesungguhnya muhtador, apa tadi muhtador Pak Bu? Yang mendekati ajal itu mampu yara al-malaikah, bisa melihat malaikat. Jadi Pak Bu, ini satu-satunya kondisi kita bisa melihat malaikat itu ketika nanti mau mati itu. Ya. Pengen lihat malaikat Pak? Pengen? Bu, pengen lihat malaikat? Nah, undang-undang mati ya. Cepet-cepet mati biar bisa melihat malaikat, ya Allah. Dan tidak usah takut Bapak Ibu. Ya, tapi kaget juga kita.
Anda aja kalau masuk rumah hantu ya, yang itu mainan itu yang di pasar malam itu biasanya kagetnya luar biasa ya Pak ya. Padahal itu orang kan ya, orang tapi didandani seperti itu ya. Bagaimana kalau ini malaikat yang kita sebelumnya tidak pernah melihatnya Pak Bu, bentuknya beda dengan kita, nggak sama kayak kita, beda bentuknya, besar dan sebagainya. Allah ya, turun malaikat tadi mengelilingi kita. Nah, ini saya kasih bocoran ini biar nanti nggak kaget kalau kita sakaratul maut ya. Siapa yang memberitahu Pak Bu? Bukan saya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjut ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, ketika malaikat tadi Pak ngumpul Pak Bu, itu mereka ternyata membawa kain kafan dari surga. Iya, wallahu alam seperti apa bentuk kain kafannya ya. Kain kafan dari surga, bahkan kain kafannya itu wanginya luar biasa, harumnya luar biasa. Karena ini ruh yang mau mereka cabut ini adalah ruhnya orang yang beriman. Ruhnya orang yang beriman, umat Islam Pak, umat Islam ini yang mau dicabut nyawanya nih. Nah, tapi mereka tadi ngumpul dulu ya, malaikat tadi di depan kita. Thumma, ini Nabi kemudian mengatakan, thumma yaji'u malakul maut. Baru setelah itu datanglah malaikat maut. Siapa namanya? Yang cabut nyawa siapa? Israel. Itu kata orang Indonesia. Kalau kata Syekh Nawawi, gurunya mengatakan yang betul itu ainnya itu bukan di kasroh, bukan Israel, tapi Azrail. Kata guru beliau, gurunya Syekh Nawawi. Tapi tidak apa-apa lah ya. Kalau kita orang Indonesia ini sudah terlanjur ya. Dari dulu ya guru ngaji kita bilangnya malaikat Israel, ainnya di kasroh. Tapi ada sebagian ulama itu mengatakan ainnya itu di fathah, Azrail ya, tidak masalah. Mau Israel atau Azrail, pokoknya ini malaikat maut gitu aja. Kata Nabi SAW, malaikat maut itu Pak berdirinya bukan di depan kita. Yang tadi di depan kita, di sekeliling kita itu malaikat yang rombongan tadi dari langit. Ya, itu yang di depan kita. Tapi malaikat maut itu dia jelisu inda roksihi, berdiri atau duduk di dekat kepala kita Pak Bu. Mungkin kalau kita tiduran, dia itu di atas kepala kita. Di atas kepala kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pengalaman orang yang meninggal dunia itu biasanya dia terbelalak matanya ke arah atas karena mengikuti keluarnya ruh dari arah atas. Karena malaikat Israel tadi berdiri di dekat kepalanya. Ya Allah. Tapi Israel itu Pak luar biasa. Beliau mengucapkan sebelum mencabut nyawa kita, beliau mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruju ila ridwanillahi wa maghfiratillah. Wahai ruh yang baik, wahai ini siapa ini namanya? Siapa ini Pak? Pak, siapa namanya? Siapa? Wahai Bapak, siapa? Bapak Bang. Ya, nama saya aja. Wahai Muhammad Ajib, nama saya Pak, nama saya Pak. Nanti nama saya dipanggil itu Pak sama Israel. Wahai Muhammad Ajib, keluarlah menuju ampunan Allah, keluarlah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Pak, keluar itu ruh saya Pak, ruh kita keluar itu Pak, kama yasilu alma min fi apa, dari seperti keluar dari apa, ceret itu loh, seperti air yang keluar dari ceret. Keluarnya gampang Pak kalau umat Islam itu. Amin. Ini Rasulullah yang mengatakan. Tapi ingat, meskipun ruh itu keluarnya gampang, tetap sebelum meninggal tadi merasakan sakaratul maut. Makanya sakarat itu apa ya? Sakit, sakarat, ya sekarat bahasa kita ya. Sakit, susah yang luar biasa, detik-detik sebelum meninggal. Kalau ruh keluarnya mah gampang Pak Bu, insya Allah. Seperti mengalirnya air dari ceret, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, kata orang-orang kok keluar ruh itu sakit seperti apa besi yang ditusukkan terus ditarik, ada apa namanya, susah Pak Bu. Itu ruhnya orang kafir Pak Bu. Itu ruhnya siapa? Orang kafir. Naudzubillah. Kalau ruhnya orang beriman seperti keluarnya air dari ceret tadi. Tahu ceret ya? Kendi. Ceret ya. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, semoga kita nanti dimudahkan oleh Allah Pak Bu. Amin. Nabi itu berdoa sebelum meninggal. Allahumma, ikuti, Allahumma
a'inni ala sakaratil maut. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Apa artinya? Ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Itu Rasulullah Pak Bu, sebelum meninggal itu Rasulullah itu, ya Allah tolonglah saya untuk menghadapi sakaratul maut. Susah sakaratul maut itu Pak Bu, sakitnya luar biasa. Ya, detik-detik mau meninggal. Tapi kalau ruhnya keluar itu seperti air yang mengalir. Ya Allah. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah. Amin. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah ruh kita tadi dicabut oleh malaikat Israel, ini masih lanjut hadis riwayat Imam Ahmad tadi ya, masih lanjut ya. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ruh kita yang dipegang oleh malaikat Israel tadi Pak, di tangannya itu enggak lama kata Rasulullah, langsung direbut oleh malaikat yang tadi sudah nungguin kita. Malaikat dari mana tadi? Dari langit tadi, yang rombongan tadi. Mereka mengambil ruh kita dari tangannya Israel, lalu dibungkus dengan kain kafan dari surga tadi loh, yang sudah mereka siapkan. Ya Allah, ya Allah. Ruh kita Pak, wallahu a'lam, bentuknya seperti apa ruh itu? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Apakah bentuknya seperti jasad kita kayak gini, ada kepala, tangan, kaki? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Ruh kita dibungkus dengan kain kafan, lalu itu wanginya luar biasa Bapak Ibu. Ruhnya jamaah masjid Nurul Huda, amin, Miftahul Huda, amin. Ya. Lalu ruh itu dikemanakan? Kata Nabi SAW, fayas'aduna biha ilas sama. Ruh kita Pak Bu dibawa oleh para malaikat menuju ke atas langit. Naik Pak Bu, ruh kita itu. Ya. Jasad kita ditangisi itu. Jasad kita ditangisi oleh keluarga kita. Ruh kita naik ke langit Pak Bu. Sampai di langit pertama, bertemu dengan miliaran malaikat. Karena malaikat itu kan tempat tinggalnya di mana? Di langit. Penuh Pak Bu, langit itu dengan malaikat. Mereka bertanya, "Ma hadzal ruh? Ini ruh siapa? Ini ruh siapa kok wangi banget ini?" Disebut oleh malaikat yang membawa tadi, "Ini ruhnya fulan bin fulan." Disebut nama kita Pak dan nama bapak kita. "Ini ruhnya Muhammad Ajib bin Muhammad Ali." Begitu Pak. Ya Allah. Ya Allah. Semoga kita nanti seperti itu. Amin. Lalu Pak, malaikat mendoakan ruh tadi, ruh kita didoakan, Allahumma firlahu dan seterusnya. Lalu ruh kita Pak Bu naik lagi ke langit kedua. Pas naik langit kedua bertemu lagi dengan malaikat yang jumlahnya juga banyak. Sama, pertanyaannya juga sama. Ini ruhnya siapa? Ini ruhnya siapa? Oh ini ruhnya Ustadz Ilyas. Masya Allah. Itu ditanya seperti itu Pak, dijawab seperti itu. Didoakan lagi oleh para malaikat. Ya Allah. Terus sampai nanti kemana? Ilas sama isabi'ah. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan sampai menembus langit ke 7. Berarti ruh kita itu terbang ya Bapak Ibu ya, dibawa oleh malaikat itu sampai ke langit 7. Tidak akan turun sebelum jasad kita itu dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan, dimakamkan. Ruh masih di atas sana kalau belum diapa-apain. Kalau sudah dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati dan dikuburkan, dibawa ke pemakaman Bapak Ibu. Jasad kita dibawa ke pemakaman, dikubur, sudah rata ya. Mungkin orang-orang setelah itu pada ngapain biasanya kalau sudah ini? Pada tahlilan kalau kita ya biasanya, berdoalah dan seterusnya. Kalau sudah pada pulang Bapak Ibu, sudah pulang ya, itu malaikat yang tadi membawa ruh kita, rombongan tadi sampai langit ke-7, mereka menurunkan lagi ruh kita, dikembalikan ke arah jasad kita, dikembalikan itu Pak Bu. Namanya alam barzakh, alam kubur kita nyebutnya ya, alam barzakh atau alam kubur. Baru balik di situ, dari langit dikembalikan, pelan-pelan kembalinya. Beda dengan ruh orang kafir Pak Bu. Di hadisnya itu saya baca ngeri banget. Itu ruhnya orang kafir itu dilempar sekuat-kuatnya, nabrak bumi langsung pecah itu ya. Ruhnya itu remuk ya Allah, naudzubillah. Ngeri ya. Ya. Kalau umat Islam jamaah masjid Miftahul Huda enggak, pelan-pelan turunnya ya. Pelan sampai ke alam kubur atau alam barzakh.
Dah, setelah itu Pak Bu, roh kita yang berada di alam barzakh itu sendirian, ditinggal Pak Bu sama malaikat, ditinggal sendirian. Anda di alam kubur, di alam barzakh itu sendirian Bapak Ibu. Siapa yang datang? Siapa yang akan datang? Malaikat siapa? Nah, kalau yang selama ini yang masyhur itu kan yang pertama kali datang adalah Munkar Nakir. Saya baca di kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau ini kan ulama besar madzhab Syafi'i. Di kitab Nurudz Dzalam, Bapak Ibu silakan nanti dibaca. Nurudz Dzalam Syarah Aqidatil Awam, ini kitab akidah ini. Beliau menyebutkan sebagian ulama menilai ada hadis yang sahih bahwa sebelum Munkar Nakir datang ada satu malaikat yang datang duluan. Ada yang tahu siapa nama malaikatnya? Ya, siapa? Ya, yang kencang, lupa. Ruman, ya betul, masya Allah, jazakallah, betul Pak Bu. Menurut sebagian ulama, sebelum Munkar Nakir datang, ada malaikat yang datang lebih duluan, namanya malaikat Ruman. Ya, Ruman. Tapi ini nggak disepakati. Makanya Syekh Nawawi bilangnya wabadul ulama, qala ba'dul ulama. Ini pendapat sebagian ulama karena ada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, beliau itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya masuk ke alam kubur nanti kalau pas meninggal, saya bertemu dengan siapa pertama kali nanti?" Ya, gitu. Ada hadisnya itu, Pak Bu. Dijawab oleh Rasulullah, "Nanti ada malaikat yang datang duluan, ismuhu Ruman." Namanya siapa? Ruman. Ngapain dia, Pak Ustadz? Ruman ini Pak Bu, malaikat Ruman, dia datang menghadap ke ruh kita, dia mengatakan uktub amalaka. Apa artinya? Uktub amalaka. Tulislah, catatlah wahai ruh semua amalmu dari sejak lahir sampai meninggal. Itu Pak, ruh kita itu cerdas, otomatis mampu mengingat kejadian dari lahir sampai meninggal. Beda dengan ruh kita sekarang Pak, jangan Anda samakan, beda. Kalau sekarang nih Pak, Anda suruh nyatat amal minggu lalu aja udah lupa. Minggu lalu ngapain ya? Jangankan minggu lalu, kemarin ngapain aja? Udah lupa kan? Lupa. Tapi ruh kita Pak, nanti di alam barzakh itu beda. Ruh Anda itu cerdas Pak, mampu mengingat semua kejadian dari lahir Pak. Iya, Syekh Nawawi mengatakan dalam dia itu dari sejak lahir sampai meninggal Anda disuruh nyatat semuanya. Ya Allah. Nyatatnya pakai apa? Kata ruh kepada malaikat Ruman, itu jarimu bisa untuk menulis. Ya Allah, jari kita Pak, jari ruh kita itu, berarti ruh kita ada jarinya ya. Ya, dia mungkin wallahu alam ya seperti bentuk kita ini. Terus tintanya apa? Tintanya adalah air ludahmu kata malaikat Ruman. Terus catatnya di mana? Kain kafanmu, itu kain kafan dari surga tadi Pak. Itu ambil sedikit, bisa muat itu untuk mencatat seluruh amalmu. Ya Allah. Itu Pak, kata para ulama, mencatatnya itu secepat kilat itu Pak. Luar biasa ya, canggih sekali. Dan kita Pak ingat semuanya. Dulu pernah main judi slot ya. Kecatat itu. Dulu pernah maling ayam ya. Kecatat. Dulu ya Allah, saya dulu malam Ahad sering ngaji di Masjid Miftahul Huda. Senangnya luar biasa itu. Sering ngaji saya, ya Allah, ya Allah. Dulu saya sering bertemu dengan kawan-kawan ngaji di masjid ini, di musola ini, ya Allah. Sering sholat tahajud, sering sholat duha. Ingat semua Bapak Ibu, ya Allah. Secepat kilat itu nyatetnya. Setelah selesai, malaikat Ruman itu Pak merebut catatan kita tadi yang dari kain kafan surga tadi, ditaruh di leher kita. Makanya ada ayat Quran, silahkan dicek nanti surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Itu ayat Quran. Allah berfirman, setiap manusia akan kami kalungkan amalnya itu fi unuqihi. Apa ya? Unuk apa? Di lehernya. Benar itu, berarti riwayat itu tadi itu, hadis itu. Sampai hari kiamat sebagai tanda itu nanti. Ya Allah, ya. Nah, itu tadi yang datang siapa? Malaikat Ruman. Nggak usah kaget nanti kalau ketemu Ruman ya. Memang begitu prosedurnya. Oke. Nah, setelah itu baru datang malaikat
Siapa? Mungkar dan nakir. Bapak Ibu, ya Allah, mungkar nakir ini digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama menyebutkan juga dalam kitab-kitab mereka, warnanya hitam kebiru-biruan. Mungkar nakir, seram, menyeramkan. Rambutnya panjang, matanya itu sangat besar Pak Bu, menyala Pak seperti api. Kalau berbicara suaranya lebih keras dari suara petir, menggelegar sampai keluar api itu. Yakhruju min famihi nar, keluar api itu dari mulutnya. Ini saya bukan dongeng ya, ini asli ada di kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silahkan nanti dibaca. Salah satunya kitab Nurul Dholam, Syarah Aqidatil Awam karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya kecepatan nggak ini Ustaz? Nggak apa-apa ya? Nggak kecepatan ya? Nggak ya? Alhamdulillah. Kemudian malaikat mungkar nakir itu Bapak Ibu, di tangannya ada mitrokoh min hadid. Apa itu mitrokoh? Ganden, palu ya, palu besar terbuat dari besi. Itu kalau digendong seluruh manusia dan jin tidak kuat kata para ulama. Saking beratnya. Itu kalau untuk mukul gunungnya hancur lebur. Kepala kita gimana itu? Wow, pecah. Ya Allah, menyeramkan mungkar nakir. Tapi Pak, ada kabar gembira. Dulu kisah ini disampaikan oleh Syekh Nawawi ya di dalam kitabnya. Wallahu alam sanad kisah ini benar atau tidaknya, sahih atau tidaknya. Yang jelas saya hanya menyampaikan dalam kitab Nurul Dholam itu. Kata Syekh Nawawi, dulu waktu Sayyidina Umar meninggal dunia, ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah yang kedua meninggal Pak Bu. Itu semua sahabat kan datang ke kuburannya ya, mengikut pemakaman ya. Semuanya pulang. Yang masih berdiri duduk di samping kuburannya Umar itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, menantunya Rasulullah. Yang keempat, khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ingat Pak, Ali bin Abi Thalib, Umar, Abu Bakar, Utsman itu Pak, 4 khalifah itu walinya Allah semua itu. Mereka itu walinya Allah, memiliki karomah yang luar biasa. Ya, bahkan kewalian mereka lebih tinggi dari wali-wali para ulama. Kita kalau kenal wali Songo, wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan lain-lain, itu wali. Tapi ada wali yang lebih tinggi dari itu, namanya para sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka walinya Allah. Waktu Umar di alam kubur Pak, tadi yang di atas kubur siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali Pak diberi kekuatan oleh Allah, mampu mendengar percakapan Umar dengan mungkar nakir Allah. Ini kalau secara akal aneh, tapi ingat Pak, namanya wali itu diberikan karomah. Kita harus percaya karomah itu di luar jangkauan akal kita. Ya, harus percaya karomah itu ada ya, karomah para wali yaitu sahabat. Kata Ali Pak, ketika dia duduk di samping kuburannya, demi Allah aku mendengar suara Umar. Umar itu Pak Bu, ketika bertemu mungkar nakir, dia ketakutan, dia gemetar Pak Bu, ketakutan. Sampai dia itu memarahi mungkar nakir. Bahasanya itu bukan memarahi sih ya. Beliau mengatakan, usikuma wa'adtukuma, aku wasiatkan kepada kamu wahai mungkar nakir, aku perintahkan kepadamu ya, tolong kalau ketemu dengan umat Rasulullah yang lain jangan seperti ini. Saya ini sahibu Rasulillah, aku ini sahabat Nabi, orangnya pemberani, kuat. Tapi ketemu kalian berdua, kagetnya, takutnya luar biasa. Itu Umar Pak, takut dia Pak, kaget pertama kali ketemu Umar. Ketemu siapa? Mungkar nakir. Sampai Umar bilang, kalian berdua awas ya, diancam Pak. Kalau ketemu dengan umat Rasulullah yang lain, ketemu dengan jamaah Masjid Miftaul Huda, tolong dirubah bentukmu dengan bentuk yang lebih indah, lebih ganteng. Apa jawab mungkar nakir Pak? Sam'an wa ta'atan. Kalau bahasa kita, siap gitu Pak. Siap wahai Umar, kami akan laksanakan perintahmu. Allah. Ali Pak yang tadi berada di dekat kuburnya, beliau mengatakan, subhanallah, Umar ini luar biasa. Ketika masih hidup memberi manfaat untuk umat Islam, ketika sudah meninggal pun masih bisa memberi manfaat untuk umat Islam. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah. Jadi alhamdulillah ini dapat bocoran.
Insya Allah nanti kalau kita meninggal di alam barzah ketemu mungkar nakir tidak takut, amin. Ya, insya Allah ya, tidak takut ya, janji ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan hati kita. Sudah isya ini, Ustaz? Belum? Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Ya Allah, itulah kondisi kita nanti ketika sakaratul maut sampai nanti masuk ke alam kubur. Bapak Ibu, kita tidak tahu mati kapan. Yang penting kita persiapan. Sering-seringlah hadir di majelis ilmu, ngaji, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Pokoknya yang wajib-wajib itu dijaga dan ditambah dengan yang ibadah sunnah. Insya Allah nanti husnul khotimah. Sakaratul mautnya dimudahkan oleh Allah. Nanti di alam barzah, di alam kubur dijauhkan dari siksa kubur. Dan nanti di akhirat ketemu dengan Rasulullah SAW, mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga manfaat berkah ilmunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.